Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal id wa yaumal fitri. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah untuk menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, kembali di kajian Bankid, kajian pemuda Persis Bandung Kidul, yang mana pada edisi bulan Ramadan ini kita akan sebagaimana telah diumumkan juga, bahwa kita akan melaksanakan kajian dengan tema khusus, yaitu mengenai seputar Idul Fitri, tentang sholat Id, tentang amalan ibadah di seputar Idul Fitri. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu kami ketahui bahwasanya kajian ini, kita perlu diketahui bahwasanya kajian ini akan kami bagi menjadi 4 sesi gitu. Akan dibagi menjadi 4 part bagian, yang mana dari mulai awal keberangkatan atau sebelum amalan sebelum sholat Id, kemudian dimulai juga ketika amalan di perjalanan sebelum masuk sholat Id, termasuk yang ketiga amalan seputar sholat Id, dan yang terakhir amalan sesudah Id gitu. Itu tema kita, kurikulum kajian kita yang akan kita bahas bersama di kajian khusus pada edisi bulan Ramadan ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya ketika membahas bagian yang pertama, yaitu amalan sebelum atau amalan ya sebelum memasuki sholat Id gitu. Amalan sebelum memasuki sholat Id, sebagaimana kita ketahui bahwasannya ada satu amalan utama, yaitu pelaksanaan zakat fitrah, terutama penyaluran zakat fitrah, yang mana kita sudah tahu bahwasannya Nabi SAW memerintahkan supaya menyalurkan zakat fitrah itu sesudah subuh gitu, sebelum dilaksanakannya sholat Id. Itu amalan yang paling utama. Itu amalan yang paling utama. Sekali lagi, sesudah subuh sebelum sholat Id, itu adalah waktunya. Dikarenakan waktunya terbilang sempit, maka amalan ini seringkali para ulama menyebutkan bahwa amalan ini termasuk di antara wajib mudoyak, atau kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang lain gitu. Sepertinya jika saum, seperti halnya saum itu dari jam misalkan subuh jam 4, kemudian maghrib jam 6, dari subuh sampai maghrib. Ketika saum itu ingin dilaksanakan dari jam 5, ketika saum itu berakhirnya sampai jam 7 Isya misalkan, itu kan tidak bisa. Dikarenakan apa? Pelaksanaannya mudoyak. Termasuk di dalam amalan ibadah yang wajib, yang mana mudoyak, waktunya sempit. Hanya bisa dilaksanakan di waktu itu juga. Nanti berbeda dengan sholat. Sholat zuhur itu dari jam 12 misalkan sampai jam 4, sampai waktu asar. Maka mau melaksanakan dari jam 12 silahkan, mau melaksanakan jam 1, jam 2, selama masih waktu zuhur, maka itu diperbolehkan gitu. Itu masih waktunya, itu yang disebut dengan wajib muasa. Wajib yang memang waktu interval waktunya ada keleluasaan. Sedangkan untuk saum, termasuk penyaluran zakat fitrah, itu tidak ada waktu yang lain, harus dilaksanakan pada waktu itu juga. Makanya ketika para mustahik gitu, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu memang seharusnya ikut berjamaah sholat subuh gitu. Termasuk amilina oge nu ngabagikeunana gitu.
Oleh karena itu setelah beres sholat subuh langsung dibagikan kepada jamaah yang hadir yang sebagai mustahik. Oleh karena itu ya beres eta penyaluran zakat fitrah teh. Seperti itu. Makanya penyaluran yang dari malam hari gitu yang atau yang esoknya gitu komo di tahun hareupeun itu tentu saja tidak berlandaskan dalil, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Urusan teknis mah bisa mengatur, bisa diatur. Melihat kepada keadaan masing-masing. Misalkan diwakilkan dulu kepada siapa gitu. Jauh gitu. Karena jauh tidak bisa ditransfer misalkan gitu. Diwakilkan dulu kepada siapa. Itu bisa urusan teknis nama gitu. Urusan teknis nama. Tetapi urusan waktu penyaluran harus dilaksanakan pada setelah selesai subuh gitu. Setelah selesai subuh dan sebelum melaksanakan sholat id. Itu amalan yang pertama dan juga amalan yang paling agung gitu. Paling besar yaitu berkenaan dengan penyaluran zakat fitrah. Urusan zakat fitrahna juga kumaha, urusannya persentase dan sebagainya eta mah engke dibahas dina bahasan yang lain. Karena kita sedang membahas Idul Fitri. Anu kaitan yang Idul Fitri bahasan pertamanya amalan sebelum berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat id, yaitu menyalurkan zakat fitrah. Menyalurkan zakat fitrah. Kemudian tak lupa juga ketika selesai menyalurkan zakat fitrah gitu, untuk beberapa orang dan juga ya memang ini sangat disunahkan sekali gitu, sudah menjadi adat sunnah hasanah dari zaman Nabi, sahabat dan tabi'in dan seterusnya, bahkan ulama-ulama kita juga sering mempraktekkan, yaitu adanya sunnah mandi, adanya sunnah berpakaian yang bagus, adanya sunnah memakai wangian gitu ketika hendak berangkat menuju sholat id. Itu kami temukan di dalam riwayat Imam Al-Hakim dari Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Dari ayahnya dia berkata bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kami di dalam sholat id untuk memakai pakaian yang paling bagus dan juga untuk memakai wewangian yang terbaik gitu. Makanya jangan disalahkan ketika seseorang atau ketika beberapa pihak di bulan Ramadan itu seringkali mencari baju baru, baju yang bagus, jangan disalahkan. Dan memang itu ada sunnahnya memakai pakaian terbaik gitu. Mungkin saja pakaian yang dia punya itu bukanlah yang terbaik sampai harus membeli yang baru gitu. Mungkin saja seperti itu. Karena tidak mengapa kan, tidak apa-apa gitu. Itu termasuk sunnah Nabi untuk memakai pakaian terbaik, untuk memakai wewangian yang paling baik gitu. Oleh karena itu, urusan pakaian ini, urusan sunnah berpakaian yang paling bagus, urusan sunnah memakai wewangian yang paling bagus, itu bukanlah sekedar untuk untuk ajang mumpung sholat id, tidak. Tetapi memang ini melaksanakan sunnah Nabi. Ketika hari id, hari raya kita umat Islam, yang seharusnya kita berbahagia, seharusnya memang kita merayakannya gitu. Ketika itu memang kita merayakannya dengan sesuai sunnah Nabi, yaitu memakai pakaian terbaik salah satunya. Ya, sebagaimana kami kaum lelaki ketika hari Jumat melaksanakan ibadah Jumat sama memakai pakaian yang terbaik gitu. Jumatan pakai kaos kan asa kumaha gitu. Meskipun nya dina salat id mah tara si aya nu make kaos mah tara teuing ninggal anu make kaos mah. Nah pasti rata-rata lah gitu. Rata-rata mun teu meuli nu anyar oge pasti nu pangadena dipilih gitu. Tetapi urusan Jumat padahal sama itu adalah hari raya kita, itu masih saja ada yang kurang perhatian, terutama urusan zina gitu, perhiasan, urusan pakaian. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini juga pernah ada kisah pada zaman Nabi, bahwasanya Umar pernah membeli sebuah baju sutra gitu, yang mana baju sutra tersebut Umar tawarkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah meser gitu eta baju eta teh. Karena apa? Karena baju tersebut ya sangat indah terlihat,
Kemudian sangat pantas juga untuk menyambut hari raya ini, termasuk juga untuk menyambut tamu-tamu utusan yang ada di luar Madinah. Namun pada saat itu Nabi menolak baju tersebut. Nabi menolak untuk membeli baju tersebut dikarenakan penolakan ini bukan karena Nabi atau bukan karena Nabi tidak suka terhadap pakaian yang indah, bukan karena Nabi tidak suka terhadap pakaian yang bagus, tetapi penolakan ini tiada lain dikarenakan pakaian tersebut terbuat dari sutra gitu. Nah, dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya pada zaman Nabi, pada zaman sahabat pun yang namanya memperindah diri itu sudah ada. Sudah menjadi sunnah memperindah diri dengan pakaian gitu. Terutama ketika menyambut tamu, terutama ketika bepergian, terutama juga ketika menyambut hari Id. Hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnah yang seperti ini mohon untuk jangan dihilangkan gitu. Jadi pilih yang paling bagus di antara pakaian, kemudian pakai. Kemudian pakai. Bukan sebagai ajang, sekali lagi, pa alus-alus pakaian gitu, komo pa mahal-mahal mah gitu. Tetapi sebagai sunnah dari Nabi, bahwasanya kita hendak merayakan Idul Fitri ini dengan sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu memakai pakaian yang terbaik. Pilih pakaian terbaik. Kalau mau belinya sok beli. Gitu. Teboga pakaian urut misalkan, aduh sudahnya kucel kulehe misalkan gitu. Komun anu Ramadan ngabadagan mah gitu. Ongko Ramadan tapi nambahan kiloan eta teh. Pan geus teu mahi eta teh. Kudu meuli deui nya sok meser gitu. Tong dihalang-halang eta mah. Pokokna mah meuli baju anyar. Jadi ka pasar baru teh aya dalilna gitu eta teh. Ka ITC teh gitu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah itu di antara sunnah yang ada di zaman Nabi dan juga seringkali gitu sangat diperhatikan oleh para sahabat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk juga sunnah sebelum berangkat ke lapang, yaitu makan, gitu. Khusus untuk Idul Fitri. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Anas bin Malik, gitu, Rasulullah itu tidak pernah pergi pada hari Id ke lapang, tidak pernah pergi ke lapang pada hari Idul Fitri sebelum beliau memang makan terlebih dahulu. Ini sarapan heula gitu. Itu juga sama, termasuk di antara sunnah Nabi, sunnah hasanah dari Nabi, yang mana supaya kita gitu sebagai umatnya juga mengikuti sunnah tersebut. Yaitu kalau dalam sholat Id, dalam hari raya Idul Fitri, itu disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat gitu. Tong rurusuhan Id mah. Tuang heula, sarapan heula gitu. Tapi tong kaberangan oge. Jangan sakalian kan urusan sholat mah. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga gitu, pertemuan selanjutnya. Nah, itu untuk sebelum berangkat ke lapang. Jadi selain tadi kita ada sunnah melaksanakan atau menyalurkan zakat fitrah, kemudian ada juga sunnah untuk memakai pakaian terbaik, yang geus pasti bakal mandi heula dan memakai pakaian alus mah gitu. Memakai wangian juga gitu. Kemudian termasuk juga makan. Makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarotin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma, sarapan terlebih dahulu gitu. Nanti kan berbeda dengan Idul Adha. Kalau ketika Idul Adha itu Nabi sholat dulu gitu, nanti setelah sholat baru makan. Tetapi kalau Idul Fitri Nabi makan terlebih dahulu. Setelah makan baru berangkat menuju ke lapang untuk melaksanakan sholat Id. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itu 3 amalan yang pokok gitu, yang bisa kita amalkan, bisa kita lakukan sebelum berangkat ke sholat Id. Urusan teknis nyiapkan sound systemnya ada di lapang bangsa nukarari itu mah itu kita sudah paham gitu, tidak perlu diberitahu. Tetapi ada 3 amalan utama yang paling pokok sebelum berangkat ke lapang, yaitu menyalurkan zakat fitrah, berarti bagi amilin gitu. Kemudian memakai pakaian terbaik,
memakai wewangian dan juga mandi. Ini bisa disiapkan dari sekarang. Oh, bahkan ti ayeuna bisa disiapkan ya. Bisa meulit ya ayeuna keneh gitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, makan. Jangan lupa untuk sarapan sebelum berangkat sholat Id. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini di amalan sebelum berangkat sholat Id. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang amalan ketika di perjalanan sebelum masuk ke lapang dan sebelum melaksanakan sholat Id. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.